Halo adik-adik, salam jumpa dengan Karina. Kita saat ini akan belajar tentang aljabar yang merupakan materi kelas 7 SMP. Nah, apa sih itu aljabar? Aljabar, secara pengertiannya, merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Nah, dalam aljabar ini ada beberapa istilah yang wajib adik-adik semua pahami. Yang pertama, itu ada istilah variabel atau peubah. Itu merupakan simbol atau huruf untuk menggantikan nilai yang tidak tetap. Nah, sementara ada lagi koefisien, yaitu faktor pengali dari variabel. Kemudian konstanta, itu adalah nilai yang bersifat tetap. Jadi ada dua ya, ada variabel atau peubah dan ada konstanta. Kalau variabel atau peubah, itu nilainya tidak tetap, tergantung dari persamaannya. Kalau konstanta, itu nilainya bersifat tetap, begitu ya. Nah, selain itu, ada istilah suku dalam aljabar. Suku ini merupakan total elemen yang dimuat dalam satu buah aljabar. Begitu ya. Jadi dalam hal ini, aljabar bisa dalam bentuk persamaan ataupun pertidaksamaan. Pada kelas 7 ini, kita akan lebih belajar kepada persamaan aljabar. Nah, kita akan belajar mulai dari tingkatan yang paling sederhana. Nah, bentuk umum aljabar. Misalkan diberikan sebuah persamaan aljabar, 3x plus 2y sama dengan 20. Nah, dari sini kita dapat analisis adalah yang pertama, variabel yang dimuat dalam bentuk aljabar di atas adalah x dan y. X dan Y. Nah, kemudian untuk koefisien itu adalah nilai atau faktor pengali dari masing-masing variabel. Jadi ada 3 untuk faktor pengali dari X dan 2 untuk faktor pengali dari Y. Konstantanya adalah 20, yaitu nilai yang tidak mengandung variabel. Jadi dia bersifat tetap. Suku, untuk satu aljabar ini, sukunya ada 3, yaitu 3x, 2y, dan 20. Sehingga ini masuk ke dalam 3 suku. Begitu. Lebih lanjut tentang suku, kita akan membedakan suku yang pertama adalah suku satu atau monomial. Misalnya 3x, 3x, dan seterusnya. Yang kedua, suku kedua yaitu binomial. Binomial ini harus ditentukan oleh dua buah suku. Jadi contohnya 2x ditambah 2, kemudian x kuadrat ditambah 3. Nah, ini terdiri dari dua suku. Lalu ada lagi istilahnya 3 suku. Trinomial. Contohnya 2x ditambah 3y ditambah 1. Jadi ada 3 suku, 2x, 3y, dan 1. Nah, untuk suku banyak atau polinomial itu adalah suku yang lebih dari 3. Jadi satu buah persamaan aljabar atau pertidaksamaan aljabar yang memuat lebih dari 3 suku itu disebut dengan polinomial. Nah, selain membedakan ini, suku juga dibedakan menjadi suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis, ciri-cirinya adalah variabelnya sama dan pangkatnya sama. Jadi sekali lagi ya, suku sejenis itu adalah suku dengan variabel sama dan pangkat yang sama. Contohnya 2x dan 3x. Variabelnya x, pangkatnya 1. Kemudian 2y dan 3y. Variabelnya y, pangkatnya 1. Contohnya lagi, 2x kuadrat dan 5x kuadrat. Nah, ini sama-sama pangkatnya 2, yaitu x kuadrat. Nah, ini adalah suku-suku sejenis. Nah, ada satu lagi adalah suku yang tidak sejenis. Suku yang tidak sejenis itu bisa jadi pangkat yang berbeda, atau bisa jadi juga variabelnya berbeda, atau dua-duanya, gitu ya. Contohnya misalnya 2 dengan 2x, yang satu mengandung x, yang satu tidak, maka ini tidak sejenis. Lalu 2x dengan 2y, ini variabelnya beda. Nah, kalau 2x dengan x kuadrat, ini
sama variabelnya, tetapi pangkatnya beda, maka ini juga tidak sejenis. Begitu ya. Nah, gunanya apa sih kita memahami tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis? Nah, kegunaannya adalah untuk kita melakukan penjumlahan dan pengurangan. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan, pada aljabar itu hanya bisa dilakukan apabila sukunya sejenis. Begitu ya. Jadi kalau tidak sejenis, tidak usah dilakukan penjumlahan dan pengurangan. Cukup dituliskan saja. Nah, prinsipnya untuk penjumlahan dan pengurangan ini, misalnya kita punya persamaannya adalah AX ditambah BX. Nah, ini dua-duanya mengandung X dengan suku sejenis yaitu X-nya pangkatnya 1. Maka penjumlahannya kita cukup jumlahkan koefisiennya, yaitu A ditambah B. Nah, ini berlaku juga untuk pengurangan. Tinggal kita ganti tambah tandanya, plusnya menjadi negatif. Begitu. Untuk lebih memahaminya, kita bisa lihat dari contoh berikut ini. Yang pertama misalnya saya punya persamaan 2X ditambah 5X. Nah, maka yang kita jumlahkan adalah 2 ditambah 5. X-nya dikeluarin, tandanya pakai kurung. Nah, kita jumlahin nih, 2 ditambah 5, yaitu 7. X-nya tinggal ditambahkan. Berarti 2X ditambah 5X itu sama dengan 7X. Gitu, ini satu contoh. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Misalnya kita punya binomial ya. 3 ditambah 2X ditambah 6 ditambah 5X. Nah, ini kita keluarkan dari tanda kurungnya. Tanda kurung itu artinya perkalian. Jadi, karena ini tambahan semua, maka kita cukup langsung hilangkan tanda kurungnya semua. Jadi 3 ditambah 2X ditambah 6 ditambah 5X. Ini kita kelompokkan. Kalau konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel. Konstanta berarti 3 dengan 6, berarti 3 ditambah 6. Yang variabel 2X ditambah 5X, berarti 2 ditambah 5X. Jawaban akhirnya adalah 3 ditambah 6, 9, 2 ditambah 5 itu 7X. Jadi 9 ditambah 7X. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Nah, ini misalnya pengurangan. 8 dikurang 3X dikurang 2X kuadrat, tutup kurung, dikurangi, buka kurung, 3 dikurang 2X ditambah 4X kuadrat, tutup kurung. Nah, kalau seperti ini, tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, sudah Kakak sampaikan bahwa tanda kurung itu artinya perkalian. Ingat kembali bahwa kalau negatif dikali dengan positif itu hasilnya negatif. Jadi yang di sebelah kiri kita keluarkan langsung, yang di sebelah kanan itu kita kali. Jadi min negatif dikali 3 jadi negatif 3. Negatif dikali negatif 2X jadi plus 2X. Negatif dikali plus jadi negatif 4X kuadrat. Sekali lagi, setelah ini kita kelompokkan berdasarkan sukunya. Jadi yang konstanta dengan konstanta, yang X-nya pangkat 1 dengan X pangkat 1, yang X-nya pangkat 2 dengan X pangkat 2. Suku sejenis. Jadi 8 dikurang 3 itu 5, kemudian min 3X ditambah 2X berarti minus 3 ditambah 2 itu minus 1, berarti minus X. Min 2 dikurang 4, berarti min 6X kuadrat. Begitu. Ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi hanya bisa dilakukan untuk suku sejenis. Bagaimana kalau sukunya tidak sejenis? Cukup kita tuliskan berdasarkan operasi yang terjadi, baik penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, ini yang keempat. Misalnya kita tambahkan nih, 2 dikurang 2X ditambah 3X kuadrat ditambah dengan 3 dikurang 2X ditambah 4X kuadrat. Nah, karena ini penjumlahan, maka tidak mempengaruhi tanda. Kita bisa langsung hilangkan, kita salin di baris kedua tanpa menggunakan tanda kurung. Lalu kita kelompokkan berdasarkan suku sejenisnya. Berarti 2 ditambah 3X, kemudian minus 2X dengan yang pangkatnya 1 juga, min 2X, kemudian min 3X kuadrat dengan 4X kuadrat. Nah, 2 ditambah 3, 5, min 2 berarti minus 4X,
Yang X kuadratnya minus 3 ditambah 4 berarti plus 1. Berarti plus X kuadrat. Nah, jadi dalam aljabar ketika nilainya 1, kita tidak perlu menuliskannya. Jadi variabelnya saja langsung dituliskan. Seperti itu, semoga membantu ya. Ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Lalu bagaimana dengan operasi yang lain? Nah, kita akan lanjut ke perkalian. Perkalian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkalian konstanta dengan aljabar. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini dia maksudnya. Misalnya kita punya sebuah konstanta K, dikalikan dengan sebuah aljabar yaitu AX, maka hasil perkaliannya adalah K dikali A dikali X. Dengan A itu adalah koefisien ya. Nah, apabila yang kedua, K dikali sebuah binomial nih, ataupun trinomial dan seterusnya, maka nilai K ini kita kalikan per masing-masing komponennya. Jadi, K dikali AX ditambah K dikali dengan B. Begitu seterusnya. Contohnya misalnya yang pertama, 3 dikali 2X, maka akan sama dengan 3 dikali 2X sama dengan 2 dikali 3 ini 6, berarti 6X. Gitu. Yang kedua, 4 dikali 2X ditambah 5. Jadi 4 dikali 2X ditambah 4 dikali 5. Berarti 8X ditambah 20. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah misalnya ini negatif nih. Minus 4 dikali dengan 2X min 3Y ditambah 4Z. Ini ada variabelnya X, variabelnya Y, dan variabelnya Z. Jadi masing-masing nilai dikalikan ke variabelnya. Jadi minus 4 dikali 2X, minus 4 dikali min 3Y, minus 4 dikali 4Z. Hasilnya min 8X ditambah 12Y min 16Z. Begitu. Contoh selanjutnya yang keempat. 2 dikali 3X ditambah 4Y ditambah 2Z. Kita jabarkan. 2 dikali 3X, 2 dikali 4Y, 2 dikali 2Z. Hasilnya 6X ditambah 8Y ditambah 4Z. Begitu ya. Nah, perkalian selain dengan konstanta dengan aljabar, ada juga perkalian antara aljabar dengan aljabar. Nah, ini sebenarnya sama seperti perkalian yang sebelumnya. Jadi aturannya seperti ini, kita kalikan masing-masing. Contohnya misalnya kita punya aljabar AX ditambah B dikali CX ditambah D. Jadi AX kita kalikan dengan CX, kemudian ditambahkan kalikan dengan D. Lalu B-nya kita kalikan dengan CX dan kita kalikan juga dengan D. Maka hasilnya seperti di sini. Jadi AX dikali CX ditambah AX dikali D ditambah B dikali CX ditambah B dikali D. A dikali C jadi AC. X dikali X jadinya X kuadrat. Ditambah ADX ditambah BC. X ditambah B dikali D. Sama dengan AC X kuadrat ditambah AD plus BC, X ditambah BD. Begitu ya. Jadi kita kalikan masing-masing. Kita kalikan satu-satu. Gitu. Contohnya misalnya kita punya aljabar yaitu 4X ditambah 5 dikali 2X ditambah 4. Nah ini pertama adalah kita kalikan dulu 4X dikali dengan 2X ditambah 2 ditambah 5 dikali 2X ditambah 2. Hasilnya adalah 4X dikali 2X. Jadi 8X kuadrat. 4 dikali 2, 8. X-nya cuma 1, X saja. Ditambah 5 kali 2, 10X. Ditambah 5 kali 2, 10. Jadi hasil akhirnya kita kelompokkan berdasarkan suku sejenis ya. Jadi 8X kuadrat ditambah 18X ditambah 10. Ini satu contoh. Contoh kedua adalah 4X dikurang 5 dikali 2X ditambah 2. Nah, pertama 4X kita kalikan 2X ditambah 2 dikurang 5 dikali 2X ditambah 2. Maka hasilnya adalah 8X kuadrat ditambah 8X. Nah, 5 dikali 2 itu kan 10, tapi karena negatif jadi min 10X dikurangin 10. Hasil akhirnya 8X kuadrat dikurang 2X dikurang 10. Gitu ya. Selanjutnya, misalnya kita punya 2X dikurang 5 dikali 3X dikurang 2. Nah, 2X dikali dengan 3X dikurang 2 dulu, baru dikurang 5 dikali
3x dikurang 2. Nah, 2x dikali 3x berarti 6x kuadrat, kemudian 2x dikali 2, 4x, tapi negatif. Lanjut, min 5 dikali 3x adalah min 15x, min 5 dikali min 2 sama dengan 10. Hasil akhirnya 6x kuadrat dikurang 19x ditambah 10. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk contoh-contoh yang lain, silakan simak pada video contoh soal dan latihan. Bye-bye.